Yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, sungguh dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Let's go. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Here we go. Sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama
sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, berapa banyak di sini yang percaya bahwa segala kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah karya Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Yang percaya dan setuju, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Thank you, Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk penyembahmu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Come on church, katakan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana
Apapun yang terjadi, kami tetap menyanyikan Hosana. Kami bersyukur buat generasi ini. Generasi yang ada di dalam master plan dari Bapa. Generasi pengganti, replacement generation. Generasi pembawa arus besar from heaven. Inilah orang-orang muda yang selalu ada di setiap musim revival dari sejarah gereja mula-mula sampai hari ini. Orang-orang muda yang tercover dalam nubuatan Yoel pasal 2, pencurahan Roh Kudus. Orang-orang muda yang 2000 tahun yang lalu direkrut oleh Rasul Paulus untuk membawa Injil sampai ke Eropa. Dan api itu terus menyala sampai hari ini. Tapi di atas segalanya Yeshua HaMashiach adalah pusat dari gereja. Karena dari sejak usia 12 tahun sudah berkhotbah di bait suci. Umur 30 tahun memulai menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan biarlah itu menginspirasi orang-orang muda untuk berada di garis depan dari rencana Tuhan, dari revival. Inilah generasi yang ada di hatimu Bapa. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Semua yang siap taat firman katakan amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Wow. Orang-orang muda itu selalu terlibat dalam setiap zaman di kitab suci. Daud itu berkarya dari muda. Artinya bukan opa-opa melayani dari usia 70 lalu tidak dipakai, bukan. Tapi porsi terbesar diberikan bagi orang-orang muda. Dan tema yang diberikan buat saya hari ini adalah orang-orang muda yang menangkap hati Bapa. Garis bawahi dulu bahwa tema nasional dari IHS 2023 adalah barang siapa yang percaya kepadaku yang mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Berpikir hal yang kecil sebagai transit boleh, tapi bukan destinasi. Destinasinya harus yang besar. Amin. Ya, kemudian ayat atau tema untuk bulan Maret adalah Great Parents. Lah ini kan anak-anak muda, Pastor. Betul. Saya ada di sini karena nenek saya. Kenapa saya sebut nenek? Walaupun nama saya bukan Timotius. Karena dalam keluarga nenek saya yang pertama Kristen. Karena tidak ada orang Portugal yang agama lain. Jadi Kristen. Lalu mama saya Kristen. Lalu papa saya Kristen. Dan saya. Tentu tidak bicara agama ya. Sebab agama itu luarnya. In Christ itu esensinya. Oke? Jadi agama itu kan luar. Tapi di dalam Kristus itulah esensinya.
Maka ayat untuk bulan Maret 2022 YHS Nasional adalah Amsal 22 ayat 6. Ada jalan yang harus diajarkan kepada anak-anak, maka mereka akan dewasa dan meneruskan jalan itu. Ada cara memang Tuhan untuk memakai orang-orang muda. Cara yang pertama adalah direct choice. Suddenly Tuhan bilang, Yesaya, kau orangnya. Itu direct. Tuhan datang kepada setiap pribadi dan berkata, kau orangnya. Tapi ada yang Tuhan tidak langsung. Tuhan bilang begini, aku mengurapi engkau, aku memberkati engkau, karena bapamu. Nangkep gak? Loh, ini firman. Jadi ini penting, ya. Aku mengurapi engkau, aku memberkati engkau, aku menjadikan engkau generasi yang kuat, yang perkasa, karena engkau dilahirkan dalam keluarga orang benar. Bahkan begini, Anda itu anti miskin, karena kitab suci berkata, anak cucu orang benar takkan minta roti. Jadi Anda tidak mungkin miskin. Jadi begini, kadang Tuhan direct, tetapi kadang Tuhan ada caranya. Tapi yang pasti semua yang ada di sini adalah born from God. Kita lihat ayatnya dulu sebelum kita lanjut. 1 Yohanes 5 ayat 4. For everyone born from Elohim. Selesai, sudah. Sebab berasal dari mana? Itu nasibmu. Iya kan? Dari mana kau berasal? Semua yang dari bumi akan binasa. For everyone born from Elohim akan hidup selama-lamanya. Amin. Jadi dari mana itu penting. Dari mana itu menentukan sepak terjang kita. Dari mana menentukan destiny kita. Bahkan dari mana menentukan status kita. Iya kan? Kan begitu. Jadi tangkap kebenaran ini dulu. Ternyata kita semua generasi ini born from Elohim. Amin. Dan semua yang lahir dari Elohim. Apa? Overcome the world. Selesai. Jadi saya tidak setuju ya kalau kata begini, anak muda bisa bergumul melawan daging. Kuno. Daging bukan urusan saya. In Christ, daging mati. Selesai. Saya tidak setuju dengan pendeta khotbah begini. Anak muda harus belajar mematikan daging setiap hari. Ada ajaran Kristen yang berkata mati setiap hari. Mengerikan. Dan tidak ada dalam ajaran agama manapun kecuali dalam Kristen yang dangkal itu. Cari kitab suci, mana kitab suci berkata mati tiap hari, itu tidak ada. Satu kali mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Tepuk tangan. Ini mati. Hidup lagi, mati lagi. Itu mah pingsan. Di ajaran seperti itu memberi peluang untuk orang ya dagingnya ya karena kemarin mati, ya sekarang hidup lagi, nanti mati lagi. Kan khotbah begitu kan biasa dengar gereja kan. Pendeta-pendeta masih khotbah begitu. Mari kita berusaha matikan daging setiap hari. Hanya orang Kristen yang mati setiap hari. Ajaran dari mana itu coba?
kita mati bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus dan didudukkan bersama Yesus di sorga. Efesus 2 ayat 6. Selesai. Perkara yang di bumi ini selesai. For everyone born from Elohim overcome the world. Selesai. Pastor, doain. Ada dosa di kantor. Ya. Selesai. Dosa tidak mungkin menyentuh hidupmu. Kayu lahir dari atas. Setan tidak bisa menjamah hidupmu. Lahir dari atas. Ayo. Amin. Mazmur 24 ayat 6. Biasanya kalau khotbah di anak muda itu saya searching banyak yang ilmiah, nanti khotbahnya kehidupan artis. Tapi belakangan saya sadar tidak ada artinya. Sebab iman itu hidup dan keluar dari firman. Ya toh? Inilah generasi orang-orang, terjemahan aslinya bukan mencari, tetapi ditarik. Mencari dia. Yang mencari wajahmu, ya Elohim, Yakub, Selah. Selah itu silence. Selah itu titik. Jadi dari Mazmur yang panjang, tiba-tiba Selah, tak ada suara. Artinya finish. Selah selalu titik, bukan koma. Kenapa ada Selah? Kalian cari Tuhan, Selah. Lah, cari duit Pak. Duit ada. Di dalam satu paket, engkau mencari Tuhan. Halo? Tidak cari jodoh? Tidak. Cari Tuhan. Jodoh? Saudara mau kawin 2023? Ada yang umurnya jatuh tempo mau kawin 2023? Yes? Yes, amin. Masalahnya kawin sama siapa? Jadi orang mencari Tuhan, apalagi dia mencari wajah Tuhan, dan ketemu dengan wajah Tuhan, Selah. Jadi jangan tanya begini, Pastor, saya udah cari Tuhan, ketemu Tuhan, apalagi Selah. Jadi hanya orang yang cari Tuhan, hanya orang yang ketemu dengan wajah Tuhan, Selah, titik. Tidak perlu yang lain. Amin. Itu. Dari kata begini. Inilah generasi orang-orang yang mencari dia, mencari wajahmu. Itu jelas sekali. Jadi kalau kita cari tangan Tuhan untuk mujizat tidak salah juga sih. Tapi rasanya kalau kita mata ketemu mata dengan Tuhan, rasanya kok Tuhan memeluk kita, yang memberkati kita. Lalu ayat 6 sampai seterusnya, tiba-tiba yang dicari itu disebut the King of Glory. Nanti baca terus sampai selesai pasal ini. Saya hanya ambil ini aja. Ketika mereka cari Tuhan, tiba-tiba Tuhan masuk, Tuhan datangin mereka. Raja kemuliaan itu datang di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi kadang Tuhan ada di sini, tapi Tuhan bilang carilah aku. Karena Tuhan ada di sini. Seperti misalnya penginjilan, Tuhan bilang like her, go, pergi, but
I will go with you. Aneh itu. Loh, saya pernah baca nggak kitab suci begitu? Ayo teman-teman yang anak muda yang misi. Tuhan bilang begini. Lek lekha, itu bahasa Ibrani. Go, pergi. But I will go with you. Kan keren itu. Ya kan begitu kan? Jadi bukan Tuhan bilang pergi, lalu dia bilang, dah. Sampai ketemu ya kalau uang udah habis ya. Bukan begitu. Tuhan bilang pergi, tetapi aku ikut. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Makanya tadi ibadah pertama saya katakan, salvation, redemption, keselamatan, penebusan, dan Immanuel itu satu paket. Tidak mungkin Yesus berdarah-darah selamatkan saya, lalu sesudah Hanifan selamat, Yesus bilang jalani sendiri. Bisa masuk surga, bisa ke neraka. Terserah nasibmu. Masa begitu? Tidak begitu. Redemption, penebusan, salvation, keselamatan, itu satu paket dengan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan ada bersama dengan kita itu, sudah tahu judul besarnya apa? Aleph Taf. Tidak ada blank spot. No. Aleph Taf. Kok kayaknya cuma agak bingung. Aleph Taf itu bahasa Ibrani artinya dari awal sampai akhir. Yunaninya alfa omega, itu udah ngerti gitu. Jadi dari alfa dan omega itu continue. Bukan tiba-tiba begitu kita sampai di tengah jalan Tuhan bilang, kan sudah separuh jalan, lanjutkan. Kita tidak sampai loh, saudara. Tetapi Tuhan itu kan dia dari awal sampai akhir. Tidak dari awal, pertengahan, lalu Tuhan bilang sudah dewasa ya sudah jalan sendiri. Tidak begitu. Tuhan itu bisa manjain orang yang rambut putih kok. Maka teman saya bilang, Pastor, cat rambut dong. Itu umur 66 kelihatan 86. Saya bilang ada rahasianya. Saya tiap hari digendong Tuhan. Begitu cat jadi hitam, dibanting sama Tuhan. Lah kan lagi digendong nih, tiba-tiba saya jadi hitam. Lah kok hitam gak jadi? Terjemahan bebasnya. Terjemahan bebasnya kan begitu. Karena kitab suci bilang aku menggendong sampai apa? Putih rambutmu. Replacement generation. Kita lihat satu contoh ya, sudah lihat ini. Jadi kalau replacement ini kan kita sudah semua udah tahu, gitu. Selalu dahsyat yang kemudian. Selalu dahsyat yang kemudian. Dari Yohanes 14:12 murid-murid dahsyat. Kita mundur ke belakang. Kemudian sudah yang paling terkenal aja dua aja deh ya. Yosua menggantikan Musa, Yosua dahsyat. Wow, selalu generasi berikutnya itu dahsyat. Elisa menggantikan Elia 2 kali lipat mujizat jumlahnya. Jadi selalu itu, begitu ada pergantian generasi dan selalu dipersiapkan, maka selalu terjadi perkara yang luar biasa. Ayo kita lihat ini. Keluaran 32 ayat 26. Pelan-pelan ya. Jadi benar-benar ini firman. Bukan studi kasus artis ya. Berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa yang memihak Yahweh, datanglah kepadaku. Seluruh, bukan orang tua. Tapi siapa? Seluruh anak Lewi. Bapaknya terserah. Mungkin masih tidur. Berkumpul kepadanya. Anda tahu latar belakangnya. Di latar belakang begini, saya cerita dulu. Setiap ayat itu ceritanya panjang. Musa turun dari atas gunung. Bawa 10 perintah. Orang Israel nyembah patung.
dibuat dari lembu, dari emas, patung lembu disembah. Musa marah, banting, pecah. Tuhan bilang naik lagi, ditulis lagi, turun lagi. Lalu apa yang Tuhan buat? Yang pertama, Tuhan buat yang namanya replacement generation. Jadi garis bawah ini ya, bagaimana generasi itu bisa diganti oleh Tuhan. Karena generasi itu begitu Musa berkata, siapa yang memihak kepada Yahweh? Siapa? Semua nyembah hewan, lembu, emas. Sekarang siapa yang berpihak kepada Tuhan? Bukan kepada penyembahan berhala. Yang datang siapa? Anak-anak muda. Oh, orang tua itu memang kadang susah ya taubatnya ya. Karena dia itu jam terbang dalam dosa itu kan sudah karatan ya. Sudah banyak tuduhan itu orang tua itu. Wah gitu, siapa yang berpihak pada Tuhan? Anak-anak muda lari pada Musa. Aku Musa, yes. Woo. Dan itulah Anda semuanya, amin. Ya kan kita semua berpihak kepada Tuhan. Anak-anak lu, anak muda berpihak, yes. Yahweh, yes. Lembu emas, no. Kira-kira begitu kan? Kita lihat konfirmasi satu lagi, Bilangan pasal 3 ayat 41. Bilangan pasal 3 ayat 41 ya. Haruslah engkau mengambil orang-orang Lewi bagiku. Yang tadi itu, yang berpihak pada Musa itu, Tuhan bilang, ambil Lewi bagiku. Akulah Yahweh sebagai ganti, replacement. Yang bilang khotbah ini tidak teologis siapa? Ganti, itu temanya. Replacement. Saya tidak berani bilang orang tua yang tidak mau dipakai Tuhan ya udah ganti. Saya tidak bilang begitu, tidak bilang. Orang tua tidak mau disakiti. Ya, Bapak 56, saya 66. Ya, kita belum dibuang Pak, belum Pak. Ya, belum. Tetapi mesti posisi kita atau paling tidak ada yang kita wariskan sebagai legacy kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka tadi saya bilang sama Pak Yosua, sudah jadi berkat di mana-mana, ayo ditanam supaya bisa melayani Tuhan. Dan saya tanya lagi terus terang, karunianya apa Pak? Belum dijawab. Sebagai ganti dari setiap anak sulung di antara Bani Israel. Jadi ceritanya begini, tidak ada orang Lewi bagi Tuhan, never. Tidak ada cerita orang Lewi itu bagi Tuhan, tidak ada. Ini karena kasus seluruh Israel nyembah lembu emas berhala. Lalu Musa berkata, siapa yang mau tetap berpihak pada Tuhan, anak-anak Lewi datang. Maka sejak itulah Tuhan berkata, semua anak sulung Israel yang telah kutetapkan jadi imam buat setiap suku, kubatalkan dan aku pindahkan hak itu kepada Lewi. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya tidak bilang Tuhan benci Raja Saul, tidak. Karena Tuhan kita bukan pembenci. Tetapi Tuhan singkirkan Saul ia. Dan menggantikan dengan Daud yang Tuhan berkata, hatinya sama dengan hatiku. Ya, dan itu fakta. Ini luar biasa. Saya berdoa supaya kalau toh ada pergantian, yang diganti tetap ada di sini. Jangan dia keluar lalu lari.
Ya. Ini kan di dalam Taurat hukumnya tegas sekali ya. Benar-benar hak keimamatan untuk semua anak sulung dicabut. Dan sejak itu hanya satu suku yang boleh melayani di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, yaitu suku Lewi. Karena Lewi lah yang berpihak kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita akan berpihak kepada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi replacement itu anugerah, itu luar biasa. Yang Tuhan sendiri kerjakan dalam hidup kita. Itu dahsyat, itu powerful, itu hebat sekali. Inilah generasi yang lahir dari Tuhan. Kita akan melihat perjanjian baru ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke 15. Filipi pasal 2 ayat 13 sampai 15. Sebab Elohim yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun apa? Kemampuan. Itu sudah tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Tidak ada alasan untuk kita mampu. Karena ternyata Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bahkan bertindak untuk menyenangkan. Terus ayat 14. Kerjakan segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan. Ya, kita semua, itu hukum kerja, semua udah tahu. Ini dia. Wow. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah loh, di tengah generasi yang tidak jujur dan apa? Sesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka sebagai apa? Bintang dunia. Saya sedang berdiri di tengah-tengah generasi bintang dunia. Amin. Wow. Jadi itu dahsyat. Itu Tuhan yang bilang. Bukan hanya sekedar terang ini, tapi generasi yang jadi bintang dunia. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Ada satu ayat lagi, kita akan doa. Time is over. Yeskiel 44 ayat 15. Sadok, generasi orang benar. Itu luar biasa. Jadi ini adalah ada satu masalah lagi. Di dalam Lewi ada satu generasi lagi lahir di dalam Lewi itu, khususnya dari Bani Sadok yang akan memelihara tanggung jawab atas ruang suciku ketika Bani Israel tersesat daripadaku dan seterusnya. Jadi ini. Pesannya begini. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kita berada di dunia yang penuh dengan kesesatan. Iya, tadi pagi saya singgung soal itu Netflix yang GMS itu. Ya, yang nama orang yang dijadikan agama yang akhirnya dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan itu berkembang di 3 negara ya, dari Korea Selatan, kemudian dia ke Taiwan, kemudian dia ke Hong Kong. Ngeri sekali, ya itu lagi viral sekarang. Jadi
kita tidak bisa terhindar dari kesesatan yang terjadi di sekeliling kita. Tidak bisa. Tetapi ternyata ada anak-anak Sadok yang tetap setia melayani di rumah Tuhan. Itu luar biasa itu. Jadi artinya justru apa yang terjadi di sekeliling kita, kegelapan, kejahatan, semua yang terjadi di sekeliling kita menjadikan kita lebih setia, lebih bergantung, lebih berharap kepada Tuhan, dan lebih taat kepada Tuhan. Amin. Karena kita hidup di akhir zaman, ya toh? Kesesatan itu terjadi di mana-mana. Tetapi saya tetap berpegang kepada doa Tuhan Yesus, Yohanes pasal 17, Bapa, aku minta supaya engkau tidak mengambil mereka dari dunia, tetapi biarlah Bapa melindungi mereka semua daripada yang jahat. Amin. Jadi kesesatan itu ada di sekeliling kita di dunia ini. Tetapi orang-orang yang berpihak kepada Tuhan dan yang melayani Tuhan di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita sembah Dia. Keturunan Sadok yang melayani Tuhan di tengah kegelapan, di tengah kesesatan. Keturunan Sadok yang melayani Tuhan di tengah kehancuran moral. Hamba berdoa buat semua orang-orang muda hari ini yang telah berpihak kepada Tuhan dan yang telah mencari wajah Tuhan. Selah, tidak ada pilihan yang lain kecuali berpihak kepada Tuhan, kecuali melayani Tuhan, kecuali hidup bagi kemuliaan Tuhan, kecuali ditetapkan menjadi bintang dunia. Dan itu anugerah Tuhan. Hamba berdoa buat semua orang muda yang ada di sini, yang sudah tercover dalam anugerah yang sempurna itu. Mereka bergerak dalam kemauan Tuhan. Mereka bertindak dalam kemampuan Tuhan. Dan mereka muncul di tengah kegelapan. Seperti firman berkata, dari dalam gelap terbitlah terang. Inilah generasi bintang. Generasi pembawa arus revival itu. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan jumlah berapa Tuhan memulai pekerjaan besar, tetapi dengan orang-orang yang hatinya berpihak kepada Tuhan. Haleluya. 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 Worship Lord with all your hearts. Haleluya. Oh, katakan aku lahir darimu Tuhan, bukan dari dunia. Aku generasi yang mengalahkan dunia. Aku generasi bintang. Aku generasi yang kuat. Generasi yang berjalan di depan. Generasi yang perkasa. Generasi yang bergerak sesuai dengan hati Tuhan. Generasi yang dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Generasi yang berjalan dalam otoritas Tuhan. Generasi yang sempurna seperti Bapa karena Bapa sempurna. Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Dan kesempurnaan bukan perjuangan kami.
Kesempurnaan bukan usaha kami. Kesempurnaan karena DNA Bapa ada di dalam anak-anaknya. Haleluya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Mengasihi seperti Bapa. Karena DNA Bapa. Kami adalah Hameleh Elohim. DNA-nya ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Yes. Hanya satu kata. Doa setiap orang muda. Tuhan, kerjakan, lanjutkan dalam hidup setiap orang muda semua yang Tuhan mau bagi kemuliaan Bapa. Semua orang muda ku persembahkan besem Yesus HaMashiach. Amen. Ku nyanyi, oh, 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Lebih keras saudara. Keajaiban terjadi. Haleluya.
lalu Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa di dalam ruangan, di luar ruangan sudah bebas masker. Jadi bulan lalu dari YS yang lain juga, YS Bandung juga sudah mengumumkan di mimbar bahwa ibadah kita bebas masker. Dan hari ini sebagai gembala saya memutuskan bahwa gereja YS Jakarta juga bebas masker. Jadi silakan mau pakai masker, tidak pakai masker terserah supaya kita bebas memuji nama Tuhan. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan buat ibadah sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati, kami adalah orang-orang yang dicintai, kami adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jalan-jalan kami selalu berhasil. Aminkan doa ini saudara-saudara, kita bersama-sama berbahasa Rosikiara Rapapararara. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Shikiara Rapapararara. Kami selalu berhasil dimanapun kami berada, di situ ada kehidupan, dimanapun kami berada, di situ ada kesempatan. Kami percayakan Tuhan, masa depan kami ke dalam tangan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang membuat apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil. Yahweh menyinari dengan terangnya ke dalam kehidupanmu. Dan apapun semua yang terbaik, sangat baik, sangat-sangat baik, semuanya dianugerahkan kepada kehidupan Bapak Ibu yang sudah menerima berkat terbaik. Sama-sama kita katakan.